nih, tentunya kita paling cuma sekedar tentang materi-materi hukum, tapi yang sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat umum untuk adik-adik jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi harapan kita dari kakak-kakak dari kejaksaan supaya adik bisa mengikuti materi yang akan disampaikan, dan juga setidak-tidaknya bisa lah kita untuk adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nanti kakak akan, terutama ini kami akan menyampaikan tentang cybercrime, tentang kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan cyber, tentang teknologi. Tentu pasti sangat familiar sekali tuh untuk era sekarang, di mana sudah sangat canggih kan. Jadi sebelum dari itu kakak akan memperkenalkan diri. Kakak namanya Salmo. Kakak adalah staf di bidang intelijen. Lalu yang di paling ujung itu Kak Rahma. Kak Rahma juga. Melalui kesempatan ini kita patut memanjatkan puji dan syukur atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita boleh bertemu di ruangan SMP Negeri 1 Mamasa dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu karena anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kesempatan ini izinkan saya selaku Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami selaku keluarga besar SMP 1 Mamasa menyampaikan selamat datang Pak Jaksa. Dan yang kedua, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas program ini, karena kami merasa keluarga besar SMP 1 Mamasa memang harus disentuh dengan hal-hal yang seperti ini. Kan kalian bisa memahami dan paham tentang aturan-aturan, khususnya undang-undang positif. Ya. Karena di Mamasa di sini ada undang-undang adat istilahnya, yang sebetulnya yang lebih di atas adalah undang-undang positif, tetapi sering kita tersangkut dengan masalah hanya karena masalah chat, hanya masalah SMS, hanya masalah kalimat-kalimat yang sebetulnya. Saya terima kasih Pak, dan saya kata lebih dan kurangnya dimaafkan, dan terima kasih. Hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga piatu gak punya rumah, tolong bantu saya kirimkan bantuan kalian ke nomor rekening ini. Nah, itu satu hoax bentuk bisa menjadikan, atau hoax pencemaran nama baik. Pernah tahu gak Pak Presiden kita, Pak Insinyur Joko Widodo, pernah dikabarkan dia itu orang Cina? Tahu gak kabarnya? Pernah dengar beritanya? Waktu pas masuk pemilihan presiden kemarin, itu hoax, itu pencemaran nama baik, karena memang beliau bukan Cina. Bagaimana bisa orang Cina hitam misalkan, atau orang nggak sipit misalkan begitu. Presiden kita orang Jawa dibilang Cina lah, komunis lah, apa segala macam, itu salah satu pencemaran nama baiknya tuh, untuk menurunkan kredibilitas beliau sebagai calon presiden waktu itu. Siapa yang bikin nggak tahu kita. Selanjutnya ada juga tujuan dari berita hoax, ada pengalihan isu, ada penipuan publik, ada pemicu kepanikan publik. Pengalihan isu, penipuan publik, mungkin bisa itu bikin panik satu Aceh. Nah, itu tujuannya tuh. Ada juga pengalihan isu, ada juga penipuan publik. Nah, contoh gini nih, foto yang mengatakan bahwa masyarakat mau ikut demo 212, ribuan warga Sidoarjo naik motor ke Jakarta, bikin fotonya seperti ini.
Ini jadi foto sini. Kepolisian atau warga Jakarta udah panik. Wah, udah ada ribuan dari Jawa sana mau demo 212. Ternyata berita aslinya itu fotonya benar. Banyak motornya begini. Tapi bukan untuk demo. Ternyata fotonya diambil dari berita yang asli. Hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi puncak arus balik mudik. Fotonya diambil pas lagi zaman mudik. Tapi ditempel buat berita seakan-akan banyak orang yang mau demo. Itu salah satu berita hoax tuh, salah satu bentuknya. Atau nah ini nih pesan WhatsApp nih. Assalamualaikum. Ini berita dari Pak Rusmono, pengurus masjid. Waspadalah. Memang betul apa ini? Sungguh ada. Oh, ini menjadikan salah satu gereja. Padahal Pak Rosmononya sendiri belum tentu ada. Itu disebar lagi di grup keluarga. Ciri-cirinya gimana Pak? Kita bisa tahu itu berita hoax atau bukan? Ada ciri-cirinya. Satu, judul yang provokatif. Misalkan judul yang provokatif gimana ya? Wow, 5 alasan yang menyebabkan seseorang merasa marah kepadamu. Nomor 4, bikin greget. Itu udah pasti hoax itu. Sudah pasti. Judulnya lebay. Sudah pasti hoax isinya. Atau alamat situs sumber informasinya. Kalau situs yang benar rata-rata mudah diucapkan atau mudah dicari. Detik.com, seputarindonesia.com, inews.com, Tribun Timur. Itu gampang dicari. Kalau beritanya dari bt5371.co.bukan.id, udah pasti hoax itu isinya tuh. Kalau situs-situs seperti itu udah pasti hoax. Semuanya rata-rata 6 tahun dan denda sendirian. Hampir sama nih. Mau bikin berita hoax, mau bully, mau mengancam dengan ITE, semuanya rata-rata 6 tahun maksimal penjaranya. Makanya kita perlu berhati-hati. Selanjutnya ada cyber pornografi. Cyber pornografi ini harus ke belakang ini. Soalnya akan di belakang nih. Cyber pornografi adalah adalah penyebaran muatan pornografi melalui internet atau dalam undang-undang ITE itu tidak disebut dengan pornografi, tetapi disebut dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Pornografi tidak disebutkan dengan jelas memang di undang-undang ITE, tapi diganti istilahnya dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Pelarangan ini diantaranya ada perluasan penyebaran muatan pornografi termasuk di dalam internet yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Disebutkan apa sih yang disebut pornografi atau muatan yang melanggar kesusilaan? Persegamaan, termasuk persegamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi, nggak boleh, ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Kita bahas satu. Contoh, persegamaan. Kalau ada video, ya teman-temannya ya, contoh pertama ya, jangan dibagi linknya ke temannya. Jangan dibagi linknya ke temannya. Atau kekerasan seksual atau masturbasi atau onani. Ada video tentang masturbasi, gak ada pasangan ya, cuma sendiri aja. Itu masuk dengan pornografi juga. Atau ketelanjangan. Banyak nih kawan-kawan kita nih yang pengen tenar, pakai bajunya kurang bahan,
Nah, itu termasuk kelancaran tuh. Atau pamer alat kelamin. Jangan ya, pamer alat kelamin ya. Atau pornografi anak. Ada nih, pornografi anak nggak selalu dengan ketelanjangan atau pemameran olahraga atau bersedama. Karena banyak manusia di luar sana yang punya fetis atau kelainan seksual, lebih suka sama anak-anak atau sama remaja tanggung daripada sama orang dewasa. Contoh misalkan, kalau kita melihat bayi habis mandi lucu, ya kan? Nah, tapi di luar sana ada orang-orang yang melihat bayi keranjang habis mandi nafsu. Ada, hati-hati. Makanya sekarang sudah dibuktikan ada orang tua itu sedangkan menyebarkan foto anaknya ke akun media sosialnya. Teman-teman nih punya adik jawab dengan upload tentang adik saya lucu. Takut dulu gunakan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Undang-Undang ITE disebut juga setiap orang yang dalam pengajian tentang hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Kita bahas satu ya. Arti demi arti, setiap orang, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak bisa dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan. Tahu nih, oh ini link porno sebarin sama yang kita yang bukan muslim, bahaya nanti kalau diajak ke rumahnya, misalkan gitu. Makanya takut halal itu disebarin tuh di media sosial, itu menyinggung agama juga, hati-hati. Atau antar golongan, misalkan ini kan demokrasi Indonesia langsung bilang ya, jangan golongan ini yang laki-laki. Ayo kita serang SMP 2 masa anaknya songong tuh disebarin di grup chat misalkan gitu. Itu menimbulkan rasa pemusuhan juga. Atau di pasal 9 ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Misalkan teman-teman nih yang cowok terutama bilang, ayo kita serang tuh SMP 2 masa, kita bonyokin, kita pukulin. Itu kan ancaman kekerasan tuh. Itu masuk juga di dalam cyberbullying. Diatur bahwa setiap orang yang melakukan hal tersebut sama pidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Berarti sama tuh, sama orang yang ngebully, sama orang yang nyebarin hoax, sama segala macam sama tuh 6 tahun. Bayangin, lama sekali. Selanjutnya, tadi udah cyberbullying, sekarang cyberhoax atau berita bohong. Di KBBI itu berarti berita hoax adalah berita bohong atau informasi yang direkayasa guna menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, makna dari hoax juga dapat didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan kenyataan menggunakan informasi yang seakan-akan meyakinkan, namun tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Ada yang bohong sepenuhnya, ada yang setengah bohong. Itu sama-sama hoax. Contoh. Yang bohong banget gimana Pak? Yang bohong banget. Sana. Jaksa di memasak itu botak semua. Itu bohong tuh, ya kan? Itu bohong sepenuhnya, misalkan itu bohong sepenuhnya. Nah, hal-hal itu termasuk hoax atau bohong setengah. Tahu ada kasus kebakaran di Lantai Katuan kemarin? Nah, misalkan kebakaran benar nggak? Benar kan? Tapi ada berita misalkan begini,
kebakaran di rumah polisi Rantai Katuan, dibakar sama tersangka yang melarikan diri. Itu hoax atau bukan? Tadi kebakarannya betul kan? Kenapa bisa dibilang hoax? Karena setengah bohong. Kebakarannya betul, tapi penyebab kebakarannya ya bohong. Kebakarannya betul kan, ada kebakaran kan? Tapi apakah itu dibakar sama tersangka yang melarikan diri? Atau dibikin jangan main di taman kota waktu jam 10 malam ke atas, ada pocong berkeliaran, itu hoax juga tuh, hoax urban legend. Selanjutnya ada hoax hadiah gratis, sama kayak tadi. Terus kan pesan ini sebanyak 10 kali, maka dapatkan pulsa sebanyak 10.000 rupiah. Klik link di bawah ini, nah gitu.